Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du. Teman-teman yang disayangi Allah subhanahu wa ta'ala, setiap orang berharap agar hidupnya bahagia. Akan tetapi, kondisi kehidupan manusia tidak selalu berada dalam kondisi yang sama, dalam keadaan yang sama. Kadang dia bahagia, kadang dia sedih, kadang dia tersenyum, kadang dia menangis. Kadang kondisinya berada di atas, kadang kondisinya berada di bawah. Oleh karena itu, bagaimana caranya agar keadaan kita selalu stabil? Tentu bukan keadaannya yang harus terus sama, tapi bagaimana kita menyikapi setiap keadaan itu sehingga kondisinya tidak membuat kita sombong dan sebaliknya tidak membuat kita putus asa. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan ada dua hal yang bisa membuat seseorang itu kehidupannya menjadi stabil. Kondisi apapun yang dia hadapi, hidupnya tetap dalam kondisi yang baik. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min." Ajaib, mengagumkan keadaan orang yang beriman itu. Apabila dia diberikan kebahagiaan, maka dia akan bersyukur. Dan syukur itu menjadi kebaikan bagi dirinya. Sebaliknya, apabila dia ditimpa kesulitan, ditimpa musibah, maka dia mampu bersabar, dan sabar itu menjadi kebaikan bagi dirinya. Teman-teman sekalian, berarti ada dua hal, ada dua kunci yang bisa menjadikan kita tetap berada dalam kondisi stabil dalam menghadapi kehidupan ini. Yang pertama, di saat kita berada dalam posisi puncak kesuksesan, di saat kita mampu meraih kebahagiaan, di saat apa yang terjadi ke dalam diri kita ini sesuai dengan harapan dan cita-cita kita, maka hendaklah kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Kenapa seseorang harus bersyukur? Karena ternyata syukur ini bisa menjadikan seseorang tidak berada dalam kondisi yang sombong. Artinya syukur itu bisa menahan seseorang agar tidak sombong. Kenapa? Karena dengan bersyukur itu bukti bahwa dia mengakui bahwa apapun yang dia raih, kesuksesan yang dia dapat, kebahagiaan yang dia rasakan, target yang bisa tercapai, semuanya tidak terjadi kecuali atas izin Allah, kehendak Allah, dan semuanya adalah pemberian dari Allah. Maka orang yang mampu bersyukur kepada Allah, maka dirinya tidak akan takabur, tidak akan sombong. Karena sombong justru akan menjerumuskan seseorang. Yang kedua, orang yang beriman itu menakjubkan ketika dia
ditimpa musibah, ketika dia mendapatkan kesulitan, halangan, rintangan, tantangan, cobaan, ujian, dia mampu bersabar. Dan sabar itu menjadi kebaikan bagi dirinya. Dan orang yang bersabar itu, kesabarannya bisa menahan dia dari keputusasaan. Sehingga kehidupannya tetap stabil. Apapun keadaannya, dia tetap dalam kondisi yang baik. Ketika dia sukses dan bahagia, dia tidak menjadi sombong. Ketika dia terpuruk, diuji, kena musibah, dia tidak terjerumus ke dalam keputusasaan. Inilah hebatnya orang beriman. Maka dua hal inilah yang harus kita miliki. Mampu bersyukur dan mampu bersabar. Teman-teman yang dirahmati Allah, kemudian siapa orang yang mampu bersyukur dan bersabar itu? Buktinya sulit. Saat kita mendapatkan sesuatu yang membahagiakan bagi kita, seringkali justru kita lupa daratan, lupa diri. Akhirnya kita jadi ujub, akhirnya kita jadi sombong. Sehingga bukan kebaikan yang kita dapatkan. Sulit sekali untuk bersyukur. Karena merasa apa yang dia raih itu semata-mata karena kemampuan dirinya. Apa yang dia dapatkan itu semata-mata karena usahanya. Kemudian, sulit juga untuk bersabar. Karena di saat kita ditimpa musibah, ditimpa ujian, yang ada bukan kesabaran. Yang ada malah keluhan. Kita mengeluh. Kita kadang mencaci, menyalahkan orang lain. Bahkan kadang-kadang kita sampai menyalahkan Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau kita lihat dari redaksi hadis Rasulullah, ajaban li amril mu'min. Menakjubkan sikap orang yang beriman itu. Artinya, syukur dan sabar itu hanya bisa diraih oleh orang yang betul-betul imannya mantap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keyakinannya kuat kepada Allah. Keyakinannya benar kepada Allah. Orang-orang yang mampu mengamalkan, membumikan syahadatnya dalam kehidupan sehari-hari, itulah orang yang mampu bersyukur dan bersabar. Karena dia yakin, karena dia mengakui bahwa la ma'buda illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Bukan apapun, bukan siapapun. Tidak ada yang menciptakan kita kecuali Allah. Tidak ada yang memberi rezeki kecuali hanya Allah. Maka orang-orang seperti ini, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Karena segala sesuatu yang ada di bumi ini semata-mata karena Allah. Bahagia yang dia rasakan tidak mungkin dia raih kecuali atas izin Allah. Kesulitan yang dia dapatkan, musibah yang menimpanya, cobaan yang menimpa dirinya, semuanya semata-mata Allah berikan kepada kita untuk apa? Mungkin musibah Allah berikan kepada kita agar kita sadar. Mungkin selama ini kita ada kesalahan. Kemudian dengan ujian, dengan cobaan itu, kemudian Allah menginginkan agar kita kembali kepada Allah. Semakin dekat kepada Allah. Mungkin juga Allah memberikan rintangan dan tantangan dalam hidup ini agar kita menjadi kuat. Maka sekali lagi, kalau keimanan kita sudah kuat kepada Allah, hidup kita akan stabil. Karena di situ ada rasa syukur dan di situ juga ada rasa sabar. Dan pada puncaknya nanti, orang yang betul-betul sudah ma'rifat kepada Allah, sudah mengenal Allah, sudah beriman betul kepada Allah, apapun yang menimpa dirinya, baik itu kebahagiaan, bahkan kesulitan, cobaan, rintangan, tantangan, musibah sekalipun, dia mampu bersyukur kepada Allah.
Karena apapun yang menimpa dirinya mampu menjadikannya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu, mari terus tingkatkan keimanan kita kepada Allah. Mari kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Lakukan apa yang diperintahkan Allah, jauhi apa yang dilarang oleh Allah. Insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang mampu bersyukur dan bersabar, dan bisa menjalani apapun yang terjadi dalam kehidupan kita dengan sebaik-baiknya, dan semuanya akan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.